Guys, ini sekarang lagi marak di Jakarta tentang polusi. Katanya di Jakarta udaranya nggak bagus, buat olahraga nggak bagus, buat nafas nggak bagus. Jadi kenapa? Katanya banyak mobil asap kendaraan bermotor. Nah kalau asap kendaraan bermotor ya solusinya pakai motor listrik, pakai mobil listrik. Dan kalau nggak bisa juga solusinya pindah. Karena udara Jakarta sudah kotor. Kan begitu. Sebenarnya kalau udara kotor nggak terlalu bahaya guys. Udara kotor masih ya begitulah. Bisa dipakein filter, pakai masker atau ya mungkin juga kotornya kotor bohongan. Tapi kalau pikiran kotor, nah ini. Kalau polusi udara mah nggak terlalu. Tapi kalau polusi pikiran, polusi otak, nah ini yang bahaya. Membersihkannya, wah sulit sekali. Dan di situ tugas Nabi Muhammad di situ. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihim wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasulnya yatlu alaihim, yang menyampaikan wahyu, wa yuzakkihim, dan membersihkan membersihkan dari kotoran. Kotoran apa? Kotoran pakaian, kotoran najis, ada kena tai onta gitu. Atau kotoran apa di sini? Kalau Quran bicara masalah kotor, nah, itu berarti kekotoran kolbu, kekotoran akal. Inilah kekotoran kemusyrikan. Nah, jadi yang dimaksud kotoran di sini bukan kotoran najis, tai onta, bukan. Tapi kotoran kolbu, kotoran musyrik. Jadi ketauhidannya tidak murni. Nah ini bahayanya musyrik begitu. Apa musyrik? Ya masih nyembah keris atau nyembah patung atau apa? Bukan. Musyrik itu jelas bahwa musyrik adalah memiliki tandingan-tandingan lain, memiliki sesembahan-sesembahan lain selain daripada Allah, memiliki orientasi hidup mengabdi selain daripada Allah. Apa misalnya? Misalnya hawa nafsunya begitu juga. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuannya, sebagai majikannya? Tuh jangan pakai Tuhan saya guys. Kalau pakai Tuhan nggak cocok itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mana ada hawa nafsu sebagai Tuhan? Emang ada orang nyembah duit itu? Duit hu akbar, mana ada? Duit maha besar, karir maha besar, atau sembayangnya ngadep duit ditumpuk-tumpuk gitu. Gak ada orang menyembah uang seperti itu. Tapi menjadikan uang sebagai tuannya bisa. Menjadikan hawa nafsu sebagai tuannya cocok. Tapi kalau sebagai Tuhan nggak cocok. Mana ada hawa nafsunya ditulis hawa nafsu terus sembah-sembah gitu, hong wilaheng hawa nafsu kamu, nggak ada hawa nafsu sebagai Tuhan. Ya hawa nafsu sebagai Tuhan. Ini bedanya jauh sekali guys antara Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya sesembahan, disembah, manifestnya tidak konkret. Tapi kalau Tuhan, majikan, raja, konkret.
Allah sebagai Tuhan. Kita mengabdi kepada Tuhan itu, Allah. Jadi bukan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, tadi hawa nafsu sebagai Tuhan kurang cocok. Allah sebagai Tuhan, sebagai Raja. Al-Malik, Al-Kholik, ya semua. Pencipta, dia pengatur. Rob, Robbil Alamin, pengatur alam. Dialah pengatur alam. Itulah yang mesti kita mengabdi kepadanya. Tuh. Kita kembali kepada tadi kekotoran ya. Kemusyrikan apa itu? Polusi. Polusi apa itu polusi? Guys, polusi inilah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat. Karena terhalang kabut. Terhalang kabut. Kita terbelenggu oleh doktrin-doktrin ajaran sebelumnya. Jadi aksioma-aksioma di kepala kita ini sudah ada landasan berpikir yang sudah mewarnai cara berpikir kita. Kalau cara berpikirnya ke arah misalnya klinik gitu, ya apa saja sudah jadi klinik. Semua ayat-ayat Quran diarahkan kepada hal-hal yang bersifat goib dan klinik. Kalau pikirannya kepada harta, sukses, ya semua kenikmatan, semua kesejahteraan, semua ayat-ayat yang terkait dengan itu ya jadi Al-Quran ini seperti petunjuk menuju sukses. Kan gitu. Padahal kan bukan begitu. Lantas apa yang dimaksud polusi di sini? Polusi otak di sini. Inilah yang paling berbahaya. Karena polusi itu, karena ajaran-ajaran yang sebelumnya yang menempel, yang diberikan kepada tentu saja ya guru kita atau orang tua kita atau ya kakek atau nenek moyang lah, tradisi sebelumnya. Itu dengan tradisi sebelumnya yang kita bersandar di kepala kita sehingga kita tidak bisa melihat. Itulah yang namanya polusi. Padahal dikatakan bahwa pergunakan akal, pergunakan kolbu untuk melihat segala sesuatu, untuk menilai segala sesuatu, pergunakan kolbu kita, akal pikiran kita. Padahal di surat 7179 dijelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha. Telah dijadikan jin dan manusia sebagai penghuni neraka. Siapa mereka? Yang dikasih kolbu tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Itu kan berarti kolbu kita harus dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Belajar. Pakai apa? Pakai kolbu, pakai akal, pakai pikiran, pakai pemahaman. Jangan pakai doktrin. Kalau kita sudah pakai doktrin, ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran-ajaran nenek moyang sebelumnya, tradisi sebelumnya, nggak bisa melihat. Harus bersih putih dulu kalau mau lihat. Harus objektif. Jangan condong ke sini, jangan condong ke sana. Sekali kita condong ke sini, udah ada gambaran atau fondasi-fondasi berpikir secara ke arah tertentu, ya sudah jadinya ke sana. Karena itu ini kita buka ya, surat tentang polusi, ajaran polusi. Surat 2 104. Wa iza qila lahumut ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang diturunkan pada nenek moyang kami. Yang nenek moyang kami mengerjakannya, cukup. Diajak kepada ajaran Allah, ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, cukup, gak perlu.
Guys, Anda jangan menganggap ajaran nenek moyang kami lagi nyembah-nyembah patung gitu, jangan, bukan. Ini bisa saja bukan seperti itu, karena pada saat itu juga yang namanya Quraisy itu bukan nyembah patung, patungnya bukan disembah. Kata-kata Lata, Uzza dan Manat itu sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Tuhannya juga Allah. Tuhannya Allah, la yaqulun Allah. Namun mereka punya ilah lain, punya orientasi lain. Padahal la yaqulun Allah. Ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Allah. Ini udah paham mereka Allah sebagai Tuhan. Bapaknya Nabi Muhammad juga Abdullah namanya, abdi Allah. Udah paham mereka. Udah sholat juga, udah sembahyang, Ka'bahnya juga udah ada kok. Udah ada. Tapi sholatnya nilainya sahun. Iya kayak si sinyo-sinyo itulah, sholatnya sahun sinyo. Kenapa sholat sahun? Ya sholat juga korupsi juga. Sholat juga menzolimi orang juga. Sama, sinyo-sinyo itu sahun. Maka nasolatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyan. Sholat mereka di sekitar Baitullah hanya siulan. Itu sholat, berarti kan mereka sholat di ayat itu. Maka nasolatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiyan. Mereka sholat berarti kan. Abu Jahal sholat. Cuma sholatnya nilainya sahun, nilainya mukaan wa tasdiyan, main-main. Sama. Nah hari ini bagaimana? Kurang lebih sama. Kalau memang ajaran nenek moyang yang tidak bisa mensucikan, masih musyrik, masih berilah kepada yang lain, masih sekuler, masih belum tauhid yang sesungguhnya, ya masih sama dengan nenek moyang ini. Ini sama kan dengan ayat surat 2 juga sama nih. Surat 2 104 ini. 170. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sama itu. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ajaran Allah, mereka menjawab cukup bagi kami ajaran dari nenek moyang. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Jadi jangan kita berpegang teguh kepada tradisi-tradisi nenek moyang yang memang belum tentu kebenarannya. Kalau ada sesuatu ayat, baca dengan bersih, dengan objektif, dengan kolbu akal. Instruksinya seperti itu. Jangan kita menilai Al-Quran dengan sandaran yang lain. Quran ini muhaimin. Jangan kita nilai Quran dengan patokan Bukhari. Jangan. Bukhari juga manusia. Jangan kita menilai Quran dari patokan-patokan hadis-hadis yang gak karuan. Hadis ada yang doif, ada yang segala macam, ada yang sahih. Tapi ya sudahlah, kalau mau hadis-hadis itu dinilai pakai Quran. Wal muhaimina alaihi. Kan jelas ayatnya. Wal muhaimina alaihi. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah huda, ini adalah petunjuk, ini adalah alat ukur untuk mengukur ajaran nenek moyang itu. Begitu. Jangan ayat Quran diukur pakai ajaran nenek moyang. Jangan Al-Quran diukur ayat-ayatnya dengan tulisan-tulisan riwayat hadis-hadis. Jangan kebalik. Umat Islam hari ini banyak yang kebalik. Yang mana yang barometer, yang mana yang mau diukur, kebalik. Masa yang namanya paku itu nggak ada ukurannya? Paku buat ngukur jangka sorong, nggak bisa guys. Jangka sorong itu, sikmat itu, meteran, itu buat alat ukur. Bukan meteran itu diukur pakai paku. Meteran buat ngukur paku, bukan paku buat ngukur meteran.
Jadi yang paling sulit untuk kita bisa melihat adalah aba'ana, ajaran nenek moyang. Karena itu ajaran nenek moyang harus dibersihkan. Kalau tidak bisa kita melihat Quran secara objektif yang sebenarnya. Seperti polusi tadi, tertutup oleh kabut, nggak kelihatan, nggak tembus. Demikian dulu ya. Udah cukup malam dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.